Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, alhamdulillah, salawat atas Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7375 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 813 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang dalam suatu sariyah, yaitu dalam suatu tugas operasi khusus. Ketika seseorang itu menjadi imam untuk para sahabat-sahabatnya, selalu dia mengakhiri bacaan suratnya dengan Qul huwallahu ahad, yakni setelah membaca Al-Fatihah lalu dibacanya salah satu surat, kemudian ditutupnya dengan Qul huwallahu ahad sampai selesai. Artinya setiap rakaat ketika dia membaca ayat ditutupnya dengan Qul huwallahu ahad. Kemudian ketika mereka pulang, lalu itu mereka sampaikan kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, saluhu, tanyakanlah kepadanya, li ayyi syai'in yasta'u dzalika, lantaran apa, karena apa, atau sebab apa dia melakukan itu. Selalu menutup setiap surat yang dibaca dengan Qul huwallahu. Berarti ada dua surat yang dibacanya dalam satu rakaat. Jawaban orang itu ketika ditanya, li'annaha sifatur rahman. Saya membaca surat itu, di situ ada sifat-sifat Allah yang Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Di situ ada Ahad, ada As-Samad dan seterusnya. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya suka, saya senang membacanya. Karena dalam Qul huwallahu ahad itu terdapat nama dan sifat-sifat Allah yang Rahman. Jawaban Rasulullah, akhbiruhu, sampaikan kepada dia, annallaha yuhibbu, bahwasanya Allah mencintainya juga. Mari kita pelajari hadis ini sejenak. Di zaman Rasulullah ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan atau bacaan-bacaan yang dibaca, yang dilakukan oleh sahabat, tetapi Rasulullah tidak mengajarkan. Lalu ketika Rasulullah tahu atau diberitahu, dibenarkan oleh Rasulullah, disetujui, namanya takrir, namanya persetujuan ketetapan Nabi atas perbuatan sahabat, maka menjadi hadis dia. Karena yang dikatakan hadis itu adalah qauluhu wa fi'luhu, qauluhu wa fi'luhu wa taqriratuhu,
perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi atas apa yang dilakukan oleh sahabat. Salah satunya ini. Contoh yang kedua, ketika beliau memimpin salat, Rasulullah menjadi imam, kiranya beliau mendengar di belakang ada orang baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila setelah takbiratul ihram, sebelum dibacanya Al-Fatihah. Selesai salat, Rasulullah berpaling. Manil mutakallim anifan. Siapa tadi yang membaca atau mengucapkan itu? Ada yang menunjuk, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya yang baca tadi. Kata beliau, ana ta'ajib, saya kagum. Lantaran bacaan itu dibuka semua pintu-pintu langit untuk dilewati, dilalui oleh bacaan itu. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 bacaan. Dan memang doa-doa dan bacaan zikir-zikir tertentu itu tidak perlu diantarkan oleh malaikat, langsung ke atas, tanpa ada yang menghambat, menghalangi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya langsung naik kalimat-kalimat yang bagus, yang baik, di antaranya zikir-zikir. Mendengarkan itu dibuka pintu-pintu langit semua, berarti bacaannya itu disetujui oleh Rasulullah, menjadi takrir. Persetujuan Nabi, ketetapan Nabi atas apa yang dilakukan sahabat. Dari hal ini dapat pula kita pelajari bahwa bacaan Allahu Akbar kabira sampai wasilah bukan Rasulullah yang membaca, tapi salah seorang sahabat yang disetujui oleh Rasulullah. Sementara wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, Rasulullah yang baca dalam salat malam, juga boleh dibaca dalam salat siang. Yang satu membaca sahabat disetujui, yang satu Rasulullah. Lalu ada orang yang menyambungkan. Menyambungkan itu bahasa Indonesianya mahubungan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajah tuajia lilladzi, seakan-akan wajah tuajia sambungan dari Allahu Akbar kabira. Dan memang begitu yang diajarkan, paling tidak kepada saya dulu ketika kecil-kecil. Padahal yang bacanya berbeda. Kesimpulannya, ya bikin saya kesimpulan sendiri-sendiri. Nah, kita tidak akan terlalu jauh menyelami itu. Kemudian yang berikutnya, ketika dia membaca Al-Qul Huwallahu Ahad ini, motivasinya, tujuan niatnya membacanya adalah saya mencintainya. Katanya menjawab, ana uhibbu, saya suka, saya senang, saya cinta, an akra'a biha, membacanya. Sehingga lantaran senang dan saking sukanya, selalu saya baca dalam salat setelah membaca surat. Rakaat pertama misalnya dibacanya 1 surat, kemudian ditutupnya dengan Qul Huwallah. Rakaat kedua dibaca lagi 1 surat, ditutup dengan Qul. Ketika Rasulullah dia kasih tahu, kata Rasulullah, saluhu, tanyakan kepada dia, li ayyi syai'in, li lantaran sesuatu apa, lantaran apa, sebab apa, karena apa.
dia yasna'u dzalika, dia melakukan memperbuat itu. Ditanya orang kepada sahabat yang membaca tadi. Jadi Rasulullah nampak di kita, Rasulullah itu tidak langsung memberikan suatu keputusan vonis. Nah, ini masalahnya sekarang nih. Tanpa selidik, tanpa periksa, tanpa konfirmasi, tanpa tabayun, nah langsung vonis. Langsung vonis. Dipenggal, dipotong, diedit, langsung buat satu sikap. Rasanya kalau mengikuti sunnah, tidak begitu sunnahnya. Ini tidak benar juga orang yang mengatakan mengikuti sunnah, tapi caranya begitu. Tapi ini kita tidak akan masuk ke situ, nanti ada yang tersinggung. Yang di depan saya ini tersinggung nih. Iya, saya kan bersih-bisik ya. Orang bisik-bisik itu curiga kita kan. Itu salah tidak diterima, tidak langsung diapa. Kenapa begitu begini tidak? Saluhu sin lam waw ha, saluhu. Sal, tanyakan. Hu, tanyakan. Salu, tanyakan oleh kamu hu kepadanya. Li ayyi syai'in, lantaran apa? Sebab apa? Karena apa? Atau sesuatu apa yang menyebabkan dia membaca itu? Ditanya orang kepada orang itu. Ini indahnya di zaman Rasulullah itu. Rahmat besar orang yang bertemu dengan Rasulullah langsung bisa. Jawaban orang tadi itu jawabannya. Saya menyenanginya. Kenapa? Di situ ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sehingga saking senang dan sukanya saya sering baca itu dalam salat. Kata Rasulullah lagi, akhbiruhu, khabarkan, beritakan kepada dia, annallaha yuhibbu, bahwasanya Allah mencintainya juga. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan kita. Kalau kita senang, Allah senang. Kita dekat, Allah dekat. Kita ingat, Allah ingat. Fazkuruni adzkurkum. Jadi balasan sesuai dengan perbuatan kita. Kecintaan kita kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan ayat-ayat Allah membuahkan kecintaan Allah. Jadi maksudnya adalah sebab Allah cinta itu lantaran karena orang itu cinta kepada qul wallah. Sebab di qul wallah itu murni menyebutkan Allah semua. Tentu berbeda kasusnya orang membacanya karena pendek, karena itu hanya hafal, malas panjang-panjang, atau karena ingin mencari fadilah, itu beda lagi. Innamal a'malu binniyat. Kecil guru kami dulu di Sawarangkah ketika masih Misra, biasanya orang baca tarawih akan dipangkali dengan inna anzalnahu yang 20 rakaat. Nanti ujungnya lupanya kulhu itu kecil guru kami. Guru tua ada sikut salah adi. Alai kan kulhu. Kenapa begitu? Bukan lantaran kecintaan, karena sudah terbiasa otomatis, atau pendek atau ringkas, tergantunglah niatnya. Kita tidak bisa pula menebak niat. Kalau sahabat ini membacanya karena senang, suka. Di situ dapat kita pelajaran bahwa mencintai nama Allah, sifat-sifat Allah, ayat-ayat, surat-surat yang bicara tentang Allah, membuahkan kecintaan Allah. Bacalah qul Allah itu sering-sering, tapi motivasinya adalah karena kita suka dengan surat itu. Cuman kesukaan, kecintaan tak akan datang kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu ada apa di qul Allah.
Kenapa begitu tinggi nilainya? Sampai-sampai diberi nama dengan Al-Ikhlas. Itu satu. Cuman jawaban para ulama begini. Lantas, apakah boleh kita tiru perbuatan sahabat itu? Kita baca pula, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, misalnya. Kita baca Al-Qariyah sampai di belakang fa ummuhu hawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Apakah boleh? Tidak ada perintahnya, tidak ada suruhannya, dan tidak ada nampaknya. Kita jumpai, kita ketemui ulama-ulama yang menyuruh seperti itu. Lalu bagaimana perbuatan sahabat seperti itu? Rasulullah menyetujui, bukan lantaran untuk dijadikan suatu apa yang ditiru. Beliau hanya menyatakan kecintaannya kepada itu sehingga membuahkan cinta Allah. Kalau memang itu bagus, tentu sudah banyak ulama-ulama yang menyuruh, yang memperkenalkan ke kita. Maka saya berpendapat tidak perlu pula kita selalu membaca Qul Allah untuk penutup setiap surat. Tapi kalau kekarih nanti nggak bisa loh menegak. Kan ada kan? Yang kedua, masih satu riwayat hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 741. Juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana rajulun minal ansari ya'ummuhum fi Masjid Quba." Ada seseorang dari golongan Ansar, orang Madinah, yang mengimami salat di Masjid Quba sekarang, Quba. Setiap orang umrah haji itu berkunjung ke Quba. Dulu Rasulullah SAW berkunjung ke Quba itu di hari Sabtu. Jadi setiap Sabtu beliau datang ke Quba, berjalan atau naik kendaraan, salat di situ. Fadilah salat di situ dapat nilai umrah, bukan sama dengan umrah, dapat nilai pahala umrah atau sebanding setara dengan umrah. Jadi ada salah seorang yang menjadi imam di situ, salah seorang Ansar, itu orang Madinah. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bihi iftataha qul huwallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra' suratan ukhra ma'aha. Dia ini setiap kali membaca suatu surat dalam salat setelah Al-Fatihah, untuk dibacanya ketika jadi imam salat, dibukanya terlebih dulu dengan Qul huwallahu ahad. Kalau tadi kan penutup. Berarti ada dua kasus ini. Jadi setiap akan memulai membaca suatu surat setelah Al-Fatihah, amin, dibacanya Qul Allah. Lalu kemudian dibacanya ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, misalnya. Di rakaat kedua begitu juga, dibacanya Qul Allah, baru surat lain. Seakan-akan Qul huwallahu ahad itu menjadi pembuka dalam setiap surat. Fakallamahu ashabuhu, lalu sahabat-sahabat yang menjadi makmumnya bicara sama dia. Intinya kenapa dia berbuat seperti itu? Kalau aja Qul Allah saja. Kalau surat lain saja. Lalu kenapa dijadinya Qul Allah sebagai seakan pembuka? Jawabannya enteng saja. Ma'ana bitarikiha, saya tidak akan meninggalkannya.
in ahbabtun an ummakum, jika kalian suka saya jadi imam, saya perbuat itu. Tapi kalau in karihtum, jika kalian tidak suka aku jadi imam, tidak masalah, aku tidak jadi imam. Tapi kalau saya tidak akan meninggalkan seperti itu. Itu jawabannya. Nah, sementara orang suka dia jadi imam. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Mereka menganggap, memandang dia yang paling utama jadi imam. Nah, kan bahas tegang. Jamaah mengatakan begini-begini, Rasulullah tidak ada berbuat begini, tapi dia tetap bertahan. Lain tidak mengkafirkan orang, kalau kafir aja gitu. Sesat, dia tidak begitu. Dia tidak masuk neraka langsung, kan? Kemudian falamma atahun Nabi akhbaruhu, ketika Nabi datang bersua bertemu dengan mereka, atau mereka datang kepada Nabi, akhbaruhu al-akhbar, mereka beritakan itu. Lalu beliau bertanya kepada orang ini, itu Rasulullah langsung bertanya, tidak langsung pula memponis, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Wahai fulan, wahai anu, gerang apa yang menghambatmu, yamna'uka, yang menghalangimu, yang mencegahmu, an taf'al, agar engkau melakukan apa yang dinasihatkan atau dikatakan oleh para sahabat-sahabat yang jadi makmummu. Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah, lalu apa pula yang menjadikan engkau melazimi membaca surat ini setiap rakaat? Jawabannya, inni uhibbuha, saya mencintainya. Mendengar itu Rasulullah berkata, hubbuka iyaha adkhalakal jannah, cintamu kepada surat itu menyebabkan engkau masuk surga. Dua kasus, ya. Hubbuka iyaha, kecintaanmu kepada surat itu, ada khalaqal jannah, mengantarkan engkau masuk surga. Tapi bukan hanya itu kerjanya. Dia berzakat, dia puasa, dia haji. Jadi dua kasus yang berbeda tentang qul Allah atau surat-surat. Mari kita belajar mencintai, menyukai ayat-ayat surat-surat yang kita baca. Caranya, pahamilah apa yang kita baca, tadabburi isinya, lalu mintalah kepada Allah agar kita menyukai setiap ayat yang kita baca menjadi nur. Nur kok menjadi cahaya. Jadikan Al-Quran itu nuara sadri, cahaya di dadaku. Itu doa Nabi. Antaj'alal Qur'ana, agar engkau jadikan Quran itu menjadi cahaya dalam jiwaku. Mintalah kepada Allah sehingga senang kita. Jadi dasar membaca itu jelas ini. Dengan situ dapat suatu kesimpulan, kecintaan kita kepada surat-surat, ayat-ayat, salah satunya Al-Ikhlas, maka berbalas dengan cinta Allah. Pertama, karena dalam surah Ikhlas itu adalah menyebut tentang Allah. Alasan yang pertama tadi, saya mencintainya karena di situ ada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan hal-hal yang bicara tentang Allah. Itu alasan hadis pertama. Yang kedua, tidak menyebutkan, saya hanya cinta sama surah itu, katanya. Maka kita kalau ingin baca qul Allah juga tidak masalah. Bahkan itu saja yang kita baca tidak masalah. Cuman motivasinya apa? Latar belakangnya apa? Penderungnya apa?
Kalau sahabat cinta. Kalau kita ya tergantung kitanya apa motivasinya. Apakah jalan pintas atau itu yang paling ringkas atau otomatis? Kok salat suka otomatis? Tanpa sadar tuh lompat situ lah kan. Allahu Akbar kabira, langsung saya lompat. Dia lah biasa. Tiba di sujud, Allahu Akbar, subhanallah, otomatis. Makanya salah seorang syekh berfatwa tanpa menyebutkan syekhnya. Sebab kadang-kadang kita kalau menyebutkan nama orangnya langsung kita setuju atau tidak setuju. Sebab kita kadang-kadang terpengaruh dengan orang yang mengucapkan. Jadi saya tidak sebutkan syekh. Saya membaca kitabnya. Kata beliau, variasikanlah bacaan-bacaan dalam salat itu. Karena bacaannya banyak. Tiba di bacaan takbiratul setelah takbiratul ihram iftitah ganti-ganti. Kadang Allah ma'in, kadang Allah akbar kabira, kadang wajatu wajiyah, kadang subhanakallah dan seterusnya. Supaya jangan otomatis. Kalau otomatis di situ tidak situ ingatan gitu. Tiba dibaca ruku ganti-ganti, tiba dibaca sujud ganti-ganti, tiba dibaca yang tidal juga diganti-ganti. Kan banyak macamnya. Apalagi tiba di surat itu 114. Ada yang pendek, ada yang mendengar, ada yang panjang, ganti-ganti. Tapi kalau otomatis itu ya langsung jadi. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Inna atainakal kautsar, itu langsung. Ini yang pertama. Yang berikutnya, katanya tadi karena di dalamnya terdapat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Makanya saya membacanya. Sebab ditanya orang tadi, kenapa itu? Ya di situ ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah. Nah, perlu kita ingatkan atau kita ketahui bahwa Al-Quran itu Qul huwallahu ahad itu di situ kan hanya murni menyebut Allah, nama dan sifatnya. Sementara Al-Quran itu, kata para ulama kita, bahwa dapat dibagi tiga Al-Quran. Bagaimana dapat dibagi tiga Al-Quran itu? Kita sebutkan. Yang pertama, Al-Quran bicara tentang kisah-kisah. Yang kedua, Al-Quran bicara tentang hukum-hukum, peraturan-peraturan syariat. Dan yang ketiga, Al-Quran bicara tentang Allah. Itu begitu saja Al-Quran. Kisah-kisah umat terdahulu sebagai itibar dan pelajaran, tentang hukum-hukum, peraturan dan syariat, dan tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, pokoknya yang terkait dengan Allah. Sehingga dikatakan Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran. Di mana letak sepertiganya? Al-Quran dibagi tiga. Sepertiga tentang kisah, sepertiga tentang hukum-hukum peraturan atau syariat, sepertiga tentang Allah. Di Al-Fatihah semuanya bicara tentang Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tentang Allah. Jadi sahabat tadi mengerti dia. Ini Al-Ikhlas ini di situ ada nama, ada sifat Allah. Dan dia senang menyebut-nyebut itu, membaca-baca, mengucap-ucapkan nama Allah melalui ayat ini. Di sini kecintaanmu kepada itu menyebabkan Allah juga cinta. Kecintaanmu kepada itu menyebabkan Allah juga cinta. Maka berbalaslah cintamu dengan cinta Allah.
bertepuk dua tangan jadinya. Jadi kita dapat nanti mencintai Allah itu kalau kita kenal dengan Allah. Mengenal Allah itu salah satunya dengan mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, dan bahkan Allah langsung memperkenankan siapa dirinya di dalam surat-surat ayat-ayat. Sering kita jumpai dalam Quran itu nama-nama Allah sebagai penutup sebuah ayat. Dengan begitu Allah mengenalkan siapa dia. Ghafurur Rahim, Azizun Hakim, atau Sami'un Alim, banyak. Seakan ini saya. Sami' itu saya, Alim itu saya, Qarib itu saya, Hafiz itu saya, Azim itu saya, Aliin itu Aliin saya. Kan disebut, Ghafur juga saya. Maka kalian harus kenal saya, karena saya sudah perkenalkan diri. Allah langsung yang mengenalkan siapa dirinya kepada kita, sehingga dikatakan suatu kesombongan juga kita. Oh, orang kalau bahasa logikanya, orang sudah menunjukkan tangan, mangku ke belakang, kan sombong juga. Sombong lah, tidak mau omon-omon, sombong. Dia mengenalkan dirinya. Bahkan kata guru tasawuf, saya juga agak candu dulu tasawuf yang benar nih, bukan tasawuf. Bahwa dia telah mengirim suratnya kepada kita dan mengenalkan siapa dirinya. Surat itu ada di tangan kita. Surat itu ada di tangan kita. Cuma kita tidak pernah ingin tahu siapa ini. Ingin tahu. Ayo. Kalau di situ sisi itu kita memandang, ayo, ini sombong, Pak. Kan sombong ada. Untuk itu dikatakan bahasa anak mudanya yang sudah tua-tua ini, tak kenal makanya tak Pak Iman, tak kenal makanya yang pura-pura. Itu kura-kura teh loteng, pura-pura meneleng namanya. Tak kenal makanya tak sayang, tak tahu ya, tidak tahu makanya tak gitu. Jadi katakan awaludin ma'rifatullah, awal mula, pokok pangkal awal mula dalam beragama ini mengenal siapa dia. Bagaimana kita mungkin akan beragama, menyembah dia, mentaati dia, mematuhi dia, menyembah dia, mengakui dia, kita tidak kenal. Tidak kenal dengan dia. Maka kulullah mengenalkan, dia mengenalkan dirinya. Ini saya. Nah sekarang begini, kita tengok sedikit asbabun nuzul, sebabun nuzulnya. Dalam beberapa ayat 1, 2, 3 ada 4 kitab tafsir yang kita buka termasuk sebabun nuzul, walaupun dibantah oleh orang lainnya, biasa kalau ulama itu berbeda pendapat biasa. Salah satunya kitab Al-Futuhat Ilaiyah jilid 8, masih ingat saya. Kitab itu lama sekali saya bawa-bawa dulu sampai nusuh ke tempat Pak Win ini di Ayatabi di tahun 96-97. Surono masih 4,5 gitu. Pak Win kok masih agak gagah ketika itu. Makanya masih saya ingat buku itu Al-Futuhat Ilaiyah.
jilid 8. Dijelaskan dalam kitab itu tafsir. Terkenal juga nanti dengan tafsir Jamal, syarah daripada tafsir Jalalain. Bahwa orang-orang Quraisy, kafirin musyrikin Makkah itu, karena Nabi sering juga menyebut rab, kan rab saja Nabi. Iqra bismi rabbikal rab. Surat Al-Ikhlas ini, Qul Allah ini kan surat yang ke-19 turun ini. Sebelumnya belum ada menyebut Allah. Belum ada. Hanya rab saja. Rab. Pas saya pula nih tokoh-tokoh kafirin Quraisy ini, ya Muhammad, sif rab juga yang kau baca, coba sebutkan, terangkan kepada kami nasab Tuhanmu itu dan sifatnya. Kami dua nenek moyang kita kan tahu itu. Ada yang dari besi, perak, bahkan dari emas, dari kayu. Malah ada yang dari adonan. Nih banyak jumlahnya. Lihatlah. Di Safa ada, di tengah-tengah ada, di Marwah ada, di Taif ada, di sekeliling Ka'bah, dalam Ka'bah ada banyak, tuan-tuan. Nah, Tuhan-Tuhanmu itu siapa? Siapa Tuhan-Tuhan? Coba jelaskan kepada kami. Ini dalam kitab Aisat Tafsir. Kitab Aisarut Tafsir juga dijelaskan. Aisarut Tafasir dijelaskan juga begini. Lalu turunlah ini. Qul, katakan kepada orang yang bertanya ini Muhammad, yang diperintah siapa? Nabi Muhammad. Qul, katakan kepada si unjuik yang bertanya kah? Qul, huwa dia yang kalian tanyakan itu, dia adalah Allah. Huwa Allah, dia adalah Allah. Ahad, tunggal, tidak menunggal. Esa, tidak berbilang. Sekaligus terjawab, Rab engkau itu siapa dia? Yang kedua, berapa jumlahnya? Dikatakan gitu. Dia yang kalian tanyakan, dia adalah Allah. Ahad, tunggal, tidak menunggal. Esa, tidak berbilang. Dia tempat meminta. Nah, ini kan Allah menjelaskan. Orang bertanya siapa yang kita sembah. Ini jawabannya. Itu jawabannya. Anda bertanya orang cucu kita sihat. Tuan-tuan tu sihat nya. Nya. Baca segala Allah. Allah. Kalau Allah. Karena itu menjelaskan, katakan kepada siapa yang bertanya. Dia adalah Allah. Di awal Quran juga Al-Fatihah dijelaskan siapa Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah untuk Allah. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Nah, itu keterangan tentang Allah. Segala puji milik Allah untuk Allah. Nah, lalu Allah siapa? Allah itu Rabbil Alamin, badal namanya. Dalam ilmu orang tata bahasa orang Arab, badal. Segala puji milik Allah, punya Allah untuk Allah saja. Hah? Allah itu siapa? Dia adalah Rabbil Alamin. Itu makanya barisnya di bawah. Nah, ada. Badal, barisnya di bawah. Rabbil Alamin, Ar-Rahmani, Maliki Yaumiddin. Itu nan Allah tu. Itu Rabbil Alamin juga. Kalau begitu iyyaka na'budu. Nah, juga katanya kalau begitu ya kami hanya kepada Dia saja menyembah secara kenal. Jadi bagaimana orang akan menyembah
dia beribadah kepada dia, taat patuh tunduk kepada dia, orang tak kenal, kenalkanlah dia. Seninya Al-Fatihah itu begitu, kenalkanlah orang dengan siapa Rabbmu, kenalkan orang dengan siapa yang kau sembah, yang kau taati, baru nanti tangguk-angguk mamak kau. Oh, iya kana budu, jelas. Gitu seninya. Penjelasannya begitu. Nah, dalam surat 3 kul ini, kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas, 3 serangkai kul yang masing-masingnya mempunyai keistimewaan dan keutamaan. Sekarang yang kita bacakan kul Allah. Kemarin kan sudah selesai al-falaq. Nah, karena Al-Quran itu dibagi 3 saja. Pertama tentang kisah-kisah umat terdahulu. Yang kedua tentang hukum-hukum, peraturan-peraturan dan syariat. Yang ketiga tentang Allah yang kita sembah. Nah, dalam kul Allah itu murni. Maka kata beliau-beliau yang ahlinya mengatakan, kenapa surat ini disebut dengan Al-Ikhlas? Ikhlas itu sendiri artinya memurnikan. Ikhlas itu kan memurnikan. Kalau padanan katanya, asal katanya kan 3 huruf saja, kha, lam dan sad, bersih. Yang murni, yang bersih namanya khalis. Yang murni, yang bersih, khalis. Labanan khalisan, susu murni. Itu dalam surah An-Nahl nanti ya. Labanan khalisan min bainil fars wad dam, antara tahi dan darah itu ada susu murni. Surah An-Nahl. Khalis, yang murni, yang bersih. Memurnikan, membersihkan, ditukar patronnya menjadi if'al, jadi menjadi akhlasa yukhlisu, ikhlas. Jadi ikhlas matanya memurnikan, membersihkan. Tiba di niat ikhlas berarti niat dimurnikan, dibersihkan, yaitu daripada campur-campuran tujuan-tujuan yang lain, hanya murni kepada mengharap redha Allah. Di surat ini nama ikhlas. Pertama alasannya, surat ini murni menyebut tentang Allah. Tidak ada yang lain. Semenjak awal sampai akhir tentang Allah saja. Allahu huwa Allah, ahad itu Allah saja. As-samad Allah. Lam yalid Allah. Lam yalid, tidak dia beranak. Siapa dianya? Yalid itu beranak Allah. Tidak beranak. Lam yulad, tidak dia dijadikan anak. Tidak dia sebagai anak. Yulad. Allah juga. Lam yakun lahu, tidak ada baginya. Baginya siapa? Baginya Allah. Lam yakun lahu kufuwan, yang sekufu, yang setara. Ahad, satu pun orang. Jadi murni bicara tentang Allah, tentang siapa Allah, sifat Allah, bagaimana Allah. Karena sahabat yang membaca ini paham dia apa yang terkandung surah Al-Ikhlas, sehingga dia suka dengan ayat itu, cinta dia. Apalagi dari sisi tata sastra Arab. Ini namanya saja, berakhiran sama. Di orang Arab bertukar nama sanja. Saja indah bunyi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagi orang yang belajar balaghah itu luar biasa nih, luar biasa. Kita saja lah dulu, saja lah. sama ilmu kita. Indah dia, luar biasa.
Kalau sajak kita namanya pantun. Kadang-kadang pantun tidak ada batali antara bait pertama bait kedua. Dan nyambung. Yang penting akhirannya sama. Coba dak di tengah halaman dijuluk yang pokok kaki. Ini bersambung tak? Usaha lama tagak di laman. Itu cibuk bersolah kaki. Yang penting ujungnya sama. Sampai. Dan kaji kita lah selesai kok. Bulan azan. Bulan azan. Menurut saya kita tidak perlu buru-buru menamatkan satu surat. Karena kita tidak akan ujian. Apalagi sekarang sudah pula suatu peraturan. Semuanya naik kelas. Nilainya berapa? Tidak, yang penting kelas. Jadi nilai berapa pun nanti kita naikkan semua kelas. Yang penting jangan buru-buru. Nah, satu-satu kita baca. Setuju? Setuju sudah lah. Malam hari ini lawan Habib tidak datang. Jadi biarlah. Mari. Sekian gaji kita. Dapat poin-poinnya. Mudah-mudahan poin-poinnya itu bisa kita tangkap. Entah kapalah akan tamat ayat Quran ini kita baca, kita pelajari. Melihat umur, ambo anjurkan bapak-bapak, ibu-ibu agak berkompel seketika mempelajari Quran, jangan baca saya. Di susu-susu umur hingga. Kau tiba tanya nanti di akhirat, lah paham dengan hudan yang berturunan. Kul Allah sebarunya. Itu payah juga kan. Jadi hujah gitu nanti. Jadi pikir-pikir lah. Sama nama ngaji-ngaji lah. Sama nama ngaji buka Al-Quran, pelajari satu-satu. Namanya tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak merenungkan atau hati mereka itu terkunci, tertutup rapat? Mudah-mudahan tidak. Amin. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.